Iya, selamat datang kembali di podcast horor Raga Sukma atau disingkat PHP. Kok PHP? Raga Sukma. Podcast horor Padepokan Raga Sukma. Soalnya kalau PHR nggak enak, ingetnya THR, tapi kita nggak dapat. Kita kan horor THR. Itu komedi. Iya, benar sekali. Bobo, lanjut. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin obrolan kita di podcast sebelumnya. Iya, feedbacknya makasih banget udah langsung ngomongin ke kita nih. Dan beneran ada yang daftar lagi ya untuk jadi narasumber juga. Wah, makasih banget nih. Banyak lah, sekitar 3. Aku gimmick itu tapi kan nggak ada yang lihat. Dengerin dong. Ya, atas feedback kemarin, jadi kita akan melakukan evaluasi ya untuk memperbaiki podcast kita yang gabut ini menjadi lebih baik. Serius amat Pak podcast. Lu kira sekolahan. soalnya udah ada yang bener, kita harus yang ngacau. Slogan sekolahan. Jadi gimana nih konsepnya, mau diubah? Ya, jadi konsepnya Padepokan podcast horor Padepokan Raga Sukma nih. Sekarang kita cerita aja lah, cerita ganti-gantian gitu ya. Bergilir, jadi nggak tubruk-tubrukan kayak kemarin, nggak kayak ngobrol lah, jadi kayak tongkrongan. Nah, kembali lagi di sini personilnya lengkap ya. Ada saya Pierre selaku moderator aja nih sekarang lah. Terus ada admin di sini, admin podcast horor Raga Sukma, Dedi. Saya yang punya mikrofon, Sweta. Saya hanya tambahan di sini. Indra. Jadi semuanya berguna di sini ya. Saya yang bawel, Pierre yang bawel jadi moderator, Dedi yang pengalaman horor dengan komik-komiknya Sinawang gitu-gitu, jadi yang paling horor di sini. Mas Weta yang punya mic, ya kan, sama yang modalin semuanya. Indra kita butuh followersnya ya. Supaya bisa swipe up. Berarti dari siapa dulu? Jadi, siapa dulu nih, gambreng lah. Ya, Mas Weta dulu kali ya. Yang punya mic, Yang punya mic dulu aja kali. Apa Mas Weta terakhir? Enggak, yang punya mic soalnya. Ya. Ntar kalau dia mau pulang udah. Oh, biasanya yang tua pengalamannya lebih banyak. Jadi kan bisa diulang lagi nanti gitu, Mas Weta lagi terakhir. Ya, Mas Weta dulu nih. Iya. Terima kasih. Nah, ini mungkin saya nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh sebetulnya. Jadi saya akan menceritakan versi cerita horornya teman aja. Jadi teman saya itu pernah ke Merapi pas baru meletus yang meninggalnya Mbah Marijan tahun berapa ya? 2006. Iya, tahun itu berarti. Ya pokoknya pas Mbah Marijan meninggal. Gempa, beda lagi. 2010-an ya? Iya, pokoknya 2006 itu tsunami tak angkat di Jurnal Terror juga. Nah, teman saya ini ceritanya relawan. Jadi dia itu apa namanya? Apa sih istilah kalau ekstrakurikuler di kuliah namanya apa ya? Himpunan lah ya. Iya. Kamu Iya, acara kuliah. Jadi dia itu pengamat burung, ornitologi klub namanya. Oh, oke. Pokoknya dia anak ornito gitu. Pas lagi unit kegiatan mahasiswa di daerah Merapi, tapi setelah setelah meletus, nggak langsung setelah meletus sih, mungkin katakanlah beberapa bulan setelahnya kali ya. Pokoknya iya modar kan. Sebelum meletus gerak. Langsung mati, menyumbangkan dirinya. Aku mau menyumbangkan diriku untuk sang bau rekso. Nah, waktu itu teman saya itu satu kompi, satu rombongan lah bareng-bareng ke Merapi. Sebetulnya tujuannya yaitu pengamatan burung. Ornito, mengamati burung beneran ya, bukan burung apa gitu. Masa diamati ya. Iya, itu jawab kacanya, nggak usah dibayangin. Nah,
Nah teman saya itu tadinya pokoknya kalau katanya setelah, nah ini karena cerita temennya jadi saya nggak ngalamin, katanya sih setelah meledakan itu langsung udah vegetasinya tuh udah kayak ini lah, kayak pohon-pohon udah kering, berasap. Bahkan waktu dia kesana itu masih ada pohon yang mengeluarkan ada apinya gitu ujung-ujungnya, dia masih ada kayak arang lah. Nah waktu itu tim kepisah katanya, jadi padahal itu sudah beberapa tahun dan padahal sempat ada jeda hujan juga loh, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin nggak tahu ya kalau di Gunung Merapi sih ya, jadi kayak mungkin ada sisa yang memang apinya nggak padam gitu, jadi ada pohon yang masih. Nah timnya saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi teman saya ini bertiga. Nah posisinya waktu itu pas settingnya lokasinya itu pas ini loh, Batuan Kapur, tahu kan Batuan Kapur gitu loh. Jadi di situ panas banget, terus tapi sebetulnya panas dingin gimana ya, kalau di gunung itu kan ya matahari ada tapi tidak terasa menyengat lah. Jadi waktu itu tetap pakai jaket lengkap gitu. Terus bertiga, yang satu udah lewat duluan ke atas nanjak. Jadi itu bentuknya kayak karst, kapur ya. Pokoknya kapur, sebelah kanan itu tebing, sebelah kiri itu jurang. Nah, mereka itu turun sebetulnya udah selesai pengamatan, jadi kayak ngamati burung-burung apa aja yang masih survive lah. Nah pas lagi turun, yang satu udah duluan nyampe bawah. Nah dia nih berdua nih pas lagi turun, pokoknya sebelah kanan nih biar ada visual ya, pokoknya sebelah kanan itu tebing, dia lewat satu jalan setapak, sebelah kiri itu kayak jurang gitu loh. Tapi bayangin tuh kapur semua katanya sih, saya juga waktu itu cuma ngebayangin visualnya. Pas lagi turun, posisinya turun berarti kalau di belakang berarti kan naik ya, gunung gitu, bukit itu. Nah pas lagi turun itu dia ketemu bapak nggak pakai baju tapi mikul keranjang itu buat ngangkat batunya, batu kapurnya. Jadi dia pakai caping, nggak pakai baju, pakai celana hitamnya Raga Sukma tuh itu, terus pakai pikulan 2, berarti pendekar. Mas Bay cawetan doang. Ya terus dia jalan tuh dari bawah kosong, nggak bawa pikulannya tuh kosong gitu. Terus pas lagi naik, tapi kondisinya memang pada saat itu ini sih mungkin capek terus bau belerang. Nah ini jadinya kayak udah capek terus kayak berhalusinasi mungkin. Pokoknya pas lagi papasan, teman saya sama temennya lagi tuh nyapa, gimana Pak, gitu standar lah ya. Terus naik, terus pas baru papasan banget temen saya. Nah kan saya punya temen K inisialnya ya, si K ini punya temen B misalnya, yang B ini tiba-tiba pusing. Jadi kayak kok aku pusing ya, baru banget papasan sama bapak tadi. Terus yos nyandar di yang tebingnya itu loh, jadi kayak ada batu-batu gede terus dia nyandar. Nah si K ini kayak membelakangi bukit, dia melihat ke arah turunan ya, sambil ngasih minum lah ini minum dulu. Nah si temennya ini yang B tadi ngadep ke arah bukit, melihat bapak-bapak yang tadi disapa tuh menanjak ke atas. Pas lagi nanjak ke atas, temen saya yang K ini nggak ngelihat ke belakang, cuma si yang B ini kayak yang kan tadinya pusing terus tiba-tiba kayak loh kayak gitu, jadi kayak melihat sesuatu di belakang, loh ada apa gitu kan. Si teman saya noleh dong, maksudnya kenapa, apa ngelihat bapak tadi apa gimana. Terus lihat bapak tadi udah nggak ada ternyata, padahal tadi kan jalannya itu jalan setapak ke atas, harusnya kan kelihatan terus gitu. Nggak ada, itu terang waktu itu katanya. Jadi ada fotonya, malah saya pernah lihat fotonya banget, tuh langitnya tuh biru flawless blue, putih sisanya. Nah terus nanjak gitu kan. Nah si teman saya terus si ini kayak teriak-teriak, loh kayak gitu, kayak kesurupan. Terus akhirnya saking paniknya lah teman saya, tujuannya ornitologi, nggak ada cuma mengamati gunung. Terus tiba-tiba kolaps, teman saya jatuh. Nah habis itu mereka bawa ini untungnya break-breakan itu loh, jadi handy talkie. Jadi HT harusnya terus dipanggil temannya ini, tolong nggak mungkin kuat kalau ngangkat. Akhirnya ada temennya datang ke titik koordinatnya dia. Bahkan ada yang dari atas, jadi kayak berarti harusnya salipan ya. Pokoknya dibawa sampai akhirnya ke bawah, ada satu katakanlah mungkin pos, pokoknya di pos lah. Terus nggak sadar tuh sampai agak lama. Terus di situ ada yang bilang keracunan belerang katanya, tapi
tadi aneh sikapnya orang ini, jadi kenapa ya, kayak ngelihat sesuatu gitu. Nah pas sudah bangun nggak mau cerita, pokoknya saya harus turun dulu, cepet turun kayak gitu. Akhirnya turun nyampe di UGM, di kampusnya. Pas sudah di kampusnya baru cerita, jadi tadi bapak yang disapa kan, monggo Pak, mereka kan arahnya turun. Pas disapa bapaknya kan nggak bales, terus ke atas kan, kesalipan gitu kan. Pas lagi temen saya yang B tadi, inisial B, pusing gitu, terus ngeliat ke atas, bapaknya itu gini. Kalau kita mata normal melihat manusia semakin jauh ke sana kan semakin kecil, itu hukum perspektif ya. Bapak ini nggak pakai hukum perspektif, jadi nggak makin gede, tetap ukurannya. Aku ngelihat Indra di kamar ini sama dengan ngelihat Indra 10 km di sana, kayak gini. Tadi gede banget tadi. Loh, kok bapak ini ukurannya? Iya, jadi kayak loh, bapak ini kok kayak di depan mata terus gitu loh. Loh. Terus hilang di balik bukit. Jelek editannya. Nah itu temen saya nggak bisa ngomong. Editan India, Bollywood lah. Ini jadi kayak nggak niat gitu. Jadi dia lupa gitu nge-stretch image-nya gitu ya. Jadi kayak ya gitulah terus. Nah itu tapi masih berasumsi itu ngeliat soalnya, tapi temen saya udah yakin emang bukan orang sih, soalnya noleh udah nggak ada. Temennya si Kak, temenku inisialnya Kak, jadi dia udah noleh nggak ada. Nah itu misteri Gunung Merapi. Nah gitu. Tapi banyak misterinya ya, kira-kira 100 episodean waktu itu. Indosiar. Gerhana. Nanti tak backsound yang aku setelah aku langsung dan kamu balik kok. Diomong ke. Kita semua diomongin di sini. Nulis podcast horor buat cover aja abis bikin podcast yang pertama. Ini kan. Iya. Podcast horor. Semua dadakan. Jadi jangan serius. Nah, kita nggak serius. Kita santai lah. Ya, ngisi waktu luang. Lanjut. Jangan sampai lolos nih. Jadi pakai baju merah, pakai sarung. Jangan bayangin dalamnya sarungnya. Celana. Oh, tumben. Biasanya nggak pakai apa-apa. Lanjut ceritanya Dedi nih. Halo. Nah, saya mau cerita pas waktu itu mengalami kejadian horor berjamaah pas di pendidikan pas 1 tahun yang D1 itu kan, lembaga pendidikan D1 pokoknya itu di Semarang. Salah, keren pokoknya. Abis saya keluar itu udah nggak ada di kafe lagi. Jadi saya di kafe terakhir. Di kamp terakhir. Jadi ada sebuah instansi. Ada sebuah instansi di Semarang. Nah waktu itu udah setengah tahunan atau 3 bulanan kayaknya. Itu setiap 3 bulan untuk anak baru kan cuma 1 tahun ya, 7 bulan pendidikan. Tahun setelahnya ini kayak magang gitu. Nah, habis 3 bulan itu ada namanya pengakraban. Kalau mungkin untuk yang anak fakultas itu makrab gitu. Ada makrab. Itu kayak hiking dan segala macam di suatu inilah. Itu tempatnya di Barak Tentara daerah Salatiga kalau nggak salah. Di daerah situ kita berangkat pakai truk tentara, dijemput sama tentara-tentaranya di situ. Malam sebelumnya itu disuruh bawa ini masing-masing anak disuruh bawa kayu untuk api unggun. Anak di kafe ada 12 orang. 11 orang, 9 cowok, 2
ceweknya ini dua-duanya, yang satunya bisa lihat dari lahir, yang satunya sensitif. Oh, maksudnya bisa lihat. Ya, malah itu bisa lihat dari lahir. Bisa lihat dari lahir. Bisa lihat dari soalnya karena aku sudah dibutakan olehnya. Nah, itu pas malam harinya sebelum berangkat tuh kita panik nyari ini kan. Jadi kita sampai malam nyari kayunya, orang di tengah kota, jadi bingung beli kayunya atau ngambil kayunya siapa, itu bingung. Akhirnya beneran dah. Beneran itu akhirnya salah satu temanku tuh punya pekarangan. Kita asal ngambil aja di situ. Akhirnya Minjem lah. nggak tahu nggak bilang nggak bilang Saudaranya penting pertama minjem. lah, gara-gara sampai malam orang kita jarang begadang, berangkatnya tuh kesiangan. Kita pakai truk yang paling terakhir dan itu dimarahin sama salah satu kakak pembinanya lah, ya, panitia itu marah-marahin lah. Temanku yang bisa lihat, bukan bisa lihat, yang indigo dari lahir ini kayak nggak terima gitu, terus ngomong ke aku kalau aku udah nggak suka sama orang kayak gini, orangnya kadang kenapa det gitu. Terus, jangan sampai gitu, nanti kita nggak aman di sana gitu. Terus habis itu berangkat, perjalanan santai, nyampe tempatnya itu sekitar jam 2 siang kalau nggak salah, setengah 3 gitu. Pas turun dari truk, temanku yang indigo dari lahir ini katanya udah disambut sama cewek pakai baju putih tuh di jalan masuk ke barak. Nah itu tapi nggak ngomong sampai terakhir pas ada belum ngomong. Dia tipe yang nge-keep sendiri juga sih, kadang sering kayak gitu, nggak banyak ngomong anak indigo itu kan. Terus acara-acara hiking dan segala macam. Nah malamnya ini pas pas habis maghrib itu ada acaranya pensi sama api unggun. Sebelum pensi sama api unggun itu kita semua, mungkin beberapa anak persiapan lah buat pensi. Jadi ada yang main band-bandan, ada dance. Nah, waktu itu yang dipakai latihan tuh waktu maghrib, dan nggak ada tempat latihan lain selain di barak. Nggak ada tempat lain juga untuk kita sholat selain di barak. Jadi baraknya itu kayak kada tetowet tunda Enak ya bang. deskripsi kayak kelas tapi lebih lebar. Nah, pintu masuknya satu, jadi masuk ke dalamnya itu dipakai tidur anak-anak. Lah kita sholat di situ. Lah pas kita sholat tuh berapa anak kan rame gara-gara latihan itu tadi, band-bandan dan segala macam itu. Habis sholat noleh ke belakang, anjir kayaknya abis ini nggak beres itu, ada orang sholat ditabuin kayak gini kan. Aku udah perasaannya udah nggak enak lah habis itu kan sebenarnya dari dulu udah sering cerita horor ya, udah cerita horor sama temanku itu salah satu temanku tuh ada yang istilahnya bawa sesuatu lah, isiannya macan katanya kayak gitu, mungkin sejenis itu, tapi bentuknya bukan jimat, diisiin, badannya diisiin. Oh, badannya yang diisiin. Diisiin. Isiannya macan, katanya kayak gitu. Iya, QB bisa berubah. Terus
bahas ini. Habis itu cerita-cerita horor. Kayaknya dari seluruh kelas kita doang deh yang nggak persiapan buat pensi. Soalnya emang nggak ada yang mau dipensiin. Cerita horor itu cerita soal prosesi gimana kita kesurupan. Aku ngomong, oh kalau aku kayaknya ini deh sering sesak napas kayak gitu. Cuman sebelumnya aku nggak pernah kesurupan secara langsung. Maksudnya disuruh kesurupan tanpa disengaja gitu. Jadi biasanya kesurupannya sengaja terus. Setelahnya ini kita jalan menuju lapangan di sebelah barak tentara itu ada jalanan turun, terus di situ sebelah, kalau barak tentara itu di sebelah kiri jalan, lapangannya di sebelah kanan jalan. Itu dari lapangan kita pakai secuil di pojokan aja, paling dekat barak tentara di situ api unggunnya. Nah, pas ke situ lewat pohon gede. Lah pas di pohon gede itu tiba-tiba aku mulai sesak napas. Iya, aku cerita soal prosesi sesak napas, tapi pas lewat pohon itu tiba-tiba napasku sesek. Terus aku ngomong ke temenku yang punya diisiin macan ini tadi badannya, inisialnya si A. Laki. Aleknya enggak deh ke Macimba. Nah itu aku kok nafasku udah mulai sesek gitu. Ntar kalau ada apa-apa ini ya tolongin gitu kan, kayak yang dia doang yang bisa nolongin gitu, yang tahu pengalaman dia gitu. Menuju ke area api unggun makin parah sesak nafasku, udah mulai ada suara-suara kayak babi gitu. Jadi dideskripsiin kalau aku kesurupan tuh kayak bisa dengar, bisa sadar, pikirannya sadar, matanya sadar, cuman nggak bisa dikendaliin badannya gitu aja. Nah pas turun ke area tenda yang dipakai buat api unggun, udah kayak yang badannya udah mulai gerak-gerak diri. Dari 9 anak cowok, 4 orang bawa aku ke tengah lapangan, nggak ke tenda malah. Pengennya disembuhin gitu atau gimana nggak tahu. Dibawa ke tengah lapangan. Nah di tengah lapangan tuh kayak yang tau lah kalau ada orang serupan dipencet jempolnya kayak gitu. Jadi dari yang dari yang ini nggak kesakitan, nggak kenapa-kenapa, masih nggak mau keluar. Habis itu kalau orang kesurupan kayak gitu biasanya mancing kodam yang lain kan, ada yang kayak gitu juga. Lah aku kayak gini, posisiku yang kesurupan tuh makin tinggi tensinya. Temenku yang isinya macan tadi ikutan juga. Terus dia mau ke truk, aku ini berusaha nahan diri juga kayak gitu loh. Sadar tapi nggak bisa nguasai gitu, tapi masih bisa kadang kalau Tapi orang rame nggak? Enggak, cuman 4 orang plus aku. Kalau di tempat api unggun banyak orang. Itu udah pada baris itu anak-anak. Kita doang yang belum, 4 orang deh. Terus temanku yang punya macan sampai hampir teriak. Terus aku gini, kalau lu ikutan teriak gimana kita berantem di sini malah gitu kan. Nggak, udah stop, udah kayaknya udah enakan gitu. Akhirnya enakan, kita balik. Nggak bisa sebenarnya, belum full soalnya aku. Terus kita balik ke mana? Enggak, ke tenda. Itu udah mulai upacara pembukaan pensi dan api unggun. Per kelas tuh baris kan. Lah kelasku cuma 12 orang, jadi satu ini orang. Aku di tengah-tengah. 2 itu cewek, selebihnya cowok. Pas posisi berdiri itu pengen rubuh terus aku.
Jadi temanku yang di belakangku, namanya kan, tolongin pegangin punggungku dong kayak gituin. Jadi dia baris sambil megangin punggung. Pas udah selesai pembukaan, pada duduk, pensi dimulai, api unggun nyala. Aku temanku ngumpul ke aku, yang 4 orang yang tadi itu. Terus yang satunya si ini pijitin kaki gitu. Mbah, jangan ini mbah. Udah mbah kayak gitu. Aku posisi tensi kesadaranku makin hilang. Terus serupan, satu yang masuk itu orang tua mungkin ya, perasaanku orang tua. Ngomongnya udah nggak apa-apa, aku jagain anak ini kayak gitu. Yang jelas ini teman-temanmu ganggu di sini gitu katanya. Kayak pensi ini kayak yang belum izin gitu loh di sini. Kayaknya gitu. Jadi yang punya daerah sini tuh ngamuk gitu, nggak suka kalau ini kayak gini itu. Coba aku yang izinin kayak gitu. Lah pas dia keluar nih, tiba-tiba masuk satu cewek, Kunti cuy. Iya. Kocak deh. Rame, pasti rame itu. Oh enggak, belum. Nah, pas itu ketawa-ketawa terus dia bilang dia suka banget sama api unggunnya, lucu, katanya bagus itu. Enggak sampai 2-3 menit hilang, si kakak yang tadi masuk lagi. Udah dia ngomongin syaratnya jangan urakan katanya. Kayaknya jangan urakan. Lah kita nggak tahu batasan urakan orang desa sama kota segimana kan, takutnya beda. Nah pas itu selesai, aku kira aku udah tenang gitu. Temenku si cewek kayaknya ini temenku yang cewek yang sensitif, bukan yang bisa lihat dari lahir tadi, lari ke panitia tanpa kita ketahui, ngasih tahu. Nah habis kesana ada yang datang ke aku, nggak apa-apa kayaknya deh, nggak apa-apa deh kayaknya deh. Terus pas pas abis ditanya itu surupan lagi ini yang lain, ya ini yang punya daerahnya katanya. Suaranya lebih berat, tapi lebih berat dari kakek yang tadi yang awal, lebih berat. Tuh ngomong kalau masih lanjut urakannya, ini sekeliling udah dikepung kayak gitu. Sekitar daerah itu yang tenda itu udah penuh gitu loh. Ya ada ini. Aku juga nggak bisa mengkonfirmasi ya atau enggaknya kan, soalnya nggak ada yang bisa lihat gitu, kecuali si yang bisa lihat dari tadi. Enggak, yang macan nggak bisa lihat cuy. Si macan cuma diisi. Iya, dia cuma isi-isian, nggak guna. Nah, kiwi useless kiwi. Pas nah habis itu panitia ngomong, kan itu keluar yang pegang wilayah itu keluar, panitia ngomong, lebih tepatnya direktur lembaga itu sendiri ngomong, kita ada pesan kayak gitu. Pas ke audiens, ke teman-teman yang ini, pokoknya kita bisa lanjutin dalam kurung tidak urakan kayak gitu kan. Dan doa Al-Fatihah. Lah pas Al-Fatihah ini kan diem ya, kesurupan patihnya cuy. Iya. Surupan nggak bisa ngendaliin dah itu. Sadar kita bisa lihat. Makanya pas kesurupan ini patihnya tuh paling keras suaranya dari yang keempat tadi. Paling keras, nggak enak soalnya. Pokoknya habis gitu langsung serak. Kayak lagi ketindihan gitu loh, sadar kan. Nggak sakit semua badan. Ya ketindihan gajah. Kesurupan rasanya Sakit badan. Kayak kalau kita belajar ilmu tenaga dalam kan musatin di tengah terus misal kita arahin ke tangan
rasanya beneran kita arahin ke tangan, tapi kencengnya juga tangan semua gitu. Ya itu semua badan kenceng kayak gitu loh. Sakit kaku gitu. Lebih ke iya, lebih ke otot kenceng semua, cuman beda. Jalan tuh kayak abis dipijit nge-gym. Oh iya. Kayak ini loh. Sampean nyoba ngencengin perut terus tahan napas. Itu terus sampai beberapa menit. Kayak gitu, sakit semua akhirnya. Nah, kayak ngomong, denger nggak kalian semua? Pas Al-Fatihah kan pada diem, terus ngomong kayak gitu cuy. Ke arah aku semua. Astagfirullahaladzim. Langsung jadi selebritis anjir. Ngomongnya bahasa Jawa Jawa dah. Jawa. Jawa Barat, Timur. Daerah Salatiga. Kamu bisa mendengarkan suaramu, Iya, denger. tapi bukan tidak seperti suaramu ya. Kita suaranya beda. Kayak gitulah. Kayak diteken, beda lah. Pokoknya makin mungkin kalau ngomong itu bukan suaranya gitu, kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu kan. Cuman yang dengar kayak ya kita ngegrol kayak gitu. Kita belajar tapi suara kita itu bukan untuk itu loh, gitu-gitu lah. Nah, gitu. Aing maung ya. Nah, habis itu kan Al-Fatihah selesai, ini juga hilang. Terus ternyata pas tak lihat ke belakang tuh ada orang yang shield daerah tenda-tenda api unggun itu Orang beneran. pakai apa namanya? Tabir goib tembok goib lah, kayak gitulah. Lucunya yang nge-shield itu kan kita di luar barak ya. Nge-shield daerah itu berarti yang keluar nggak bisa masuk, yang masuk nggak bisa keluar. Kalau keluar diserang kan. Dia lanjut tensinya, otomatis mungkin urakannya lanjut. Jadi semua orang nggak boleh keluar. Kalau aku mah pengen pipis. Mau nggak apa-apa lah, orang jadi mediator juga mikirnya kayak gitu. Pipis, pas balik dari pipis tuh, kalian Grawis atau bukan? Ada ngomong. ada orang yang manggil-manggil, kalian dari instansi ini bukan? Kayak gitu. Iya Kak, kesini cepet. Ada yang kesurupan di situ. Kesurupan. Enggak, udah keluar dari tenda itu. Udah nggak sadarin diri. Aneh itu pas di situ dia nggak sadarin diri, kan ada satu siswa yang mencoba ngeluarin tapi nggak keluar. Aku kesurupan dong, malah auto kayak yang tadi aku bilang, kayak nge-trigger gitu. Iya mungkin kayak nge-trigger juga kayak gitu. Aku nge-trigger juga, cuman bukan yang sesuatu yang buruk gitu nge-trigger. Aku kesurupan total, tapi ngebantuin yang kesurupan untuk ngeluarin malah. Saman King cuy. Ini namanya QB, baru QB ini. Nah itu ngeluarin. Nah udah ngeluarin. Aku juga nggak yakin dengan apa yang aku lakukan gitu kan. Dia ngeluarin itu beratnya 2 kali lipat pas kesurupan. Kesurupan kan badan perut kenceng semua. Ini kesurupan plus mengeluarkan tenaga dalam ceritanya. Jadi 2 kali lipat sakitnya. Si kakek yang awal tadi yang masuk. Oh, cewek yang itu. Perempuan itu salah satu staff. Bukan, salah satu staff yang ini. Akhirnya aku balik ke tenda, pas di tenda tuh udah kacau semua. Udah banyak, padahal kacau, udah suruh balik kayak gitu. Terus ada yang nembok kayak gitu. Aku kesurupan lah, ada yang kesurupan lagi, aku kesurupan lagi dong otomatis. Otomatis kan. Terus ada seorang laki-laki agak tua. Manusia. Aku nggak bisa lihat di sini istilahnya. Terus dipegang kepalaku, didoain pakai Alkitab. salah alamat. Udah server. Atas nama Tuhan Bapa Roh Kudus dan Tuhan Yesus, aku kan kayak gitu-gitulah, aku nggak begitu jelas. Aduh, aku batin yang di dalam kan nggak bisa ngendalin. Aduh, salah server ini bawa. Iya. Nah, terus abis itu udah aku masih lanjut tuh keserupannya. Terus
sampai tiba-tiba hilang gara-gara mungkin saking capeknya. Kita balik. Nah, di malam itu pas balik ke barak, semuanya balik ke barak, dan di barak lebih parah lagi. Mungkin ada yang mungkin ya sampai 50-an anak kali, tapi ganti-gantian kayak gitu loh. Malam, tengah malam, ini belum selesai. Itu kan malam, panik semua. Ada satu anak cowok gendut tuh malah lari-larian kemana-mana kayak gitu loh. Wah, iya, itu malah bikin chaos sampai jam 2 malam. Kayak itu agak turun tensinya. Kiai datang terus bersihin. Dibawa dari kampung mungkin. Ya mungkin jam 2 malam. Atas nama bapak. Oh. Kayak. Nah, udah beres tuh malam itu kita sempet tidur jam 3 sampai subuh lah, sempet tidur. Paginya kan yang tadinya mau apa itu yang kayak lewatin kuburan, Oh, jurit malam. Ya, enggak, yang tadinya mau jurit malam tuh nggak jadi, soalnya emang udah kacau dari sore. Udah jurit semua. Paginya kita ada acara bersih kampung, jadi kita bantuin warga kampung buat bersih-bersih. Habis itu pas bersih kampung tuh setiap kelompok kan setiap anak suruh bawa slayer. Pada bawa bahasa Indonesia slayer kan. Buat kayak sapu tangan gitu buat ini mulut. Habis bawa slayer lah, aku doang yang bawa iket kayak pendekar yang panjang itu. Terus jadi sorotan lagi. Anjir, dukun mungkin kayak gitu dia. Nah, dari yang semua orang-orang itu kayak yang aduh, senternya aku sampai ada yang nanyain, "Enggak apa-apa Mas," kayak gitu. "Enggak apa-apa." Belum berakhir. Habis itu sampai jam 9 kayaknya. 9 kita balik. Habis sarapan kita baliknya diantar truk lagi. Balik ke Semarang kota. Balik ke acara selesai. Kita balik nyampe di Bawen kayaknya. Bawen itu daerah antara Salatiga dan Semarang mungkin. Bapak. Supirnya kesurupan. Supirku iya. Supirnya kesurupan. Tapi untung kan aku tadi ngomong kalau kesurupan tuh prosesinya ini kan. Sesak napas, mungkin kram, ya fasenya kayak gitu. Ini terus mungkin dia sadar di fase kedua atau ketiga, terus berhenti, terus rebahan di pinggir jalan. Kesurupan. Terus kita semua doa bareng-bareng. Nah, akhirnya digantiin. Dah itu agak mimpi buruk lah. Habis itu besoknya kita cerita-cerita apa yang dia ini. Lah si temanku yang cewek yang indigo dari lahir ini cerita nggak pernah ada kejadian horor yang semenakutkan kemarin lihat kayak gitu. Aku sampai nggak berani lihat sekitar. Pas baris tuh dia lihat ke bawah terus. Soalnya di depan tuh semua orang melototin kita kayak gitu. Semua orang yang nggak terlihat. Dan berarti beneran apa yang dikatain yang bikin surupan tadi, kita udah dikepung. Dah itu sih. Katanya ngomongnya mukanya nggak enak deh gitu. Mukanya nggak enak itu mungkin bukan muka orang yang rusak dan segala macam, tapi tersinggung, marah ya, kayak ekspresi-ekspresi yang mengancam kita kan bikin aura jadi nggak enak juga. Itu aja sih sampai itu. Terus ya begitulah cerita saya. Bukan kesurupan lagi, jadi tempat nangkringnya orang-orang itu sih. Temanku dukun dadakan. Itu bisa ntar kapan-kapan cerita soal gimana saya bisa gampang banget kesurupan. Oh, ada rahasia. Jadi suka kesurupan emang kan? Sekarang enggak. Hobi. Sekarang selalu, malah dedinya nggak ada, udah itu diganti. Ya ini cerita dari Bung Dedi ya, yang tentang kesurupan.
banyak banget hal-hal kayak gitu. Saya emang ya kalau lagi di luar biasanya emang suka pada kesurupan kan. Ya, jadi budaya Indonesia lah kesurupan itu. Loh, di luar negeri mau bikin acara metal-metalan ada yang kesurupan, di Indonesia doang. Emang di Indonesia ada kesurupan metal-metal kesurupan? Nggak ada kan? Enggak. Setan semua soalnya. Tapi emang di Indonesia doang Biar bangsat ya. Bangsat ya. Tapi ini gak laku guys semua sih yang metal. Enggak, maksudnya ini setan juga nikmati juga saking enaknya musiknya gitu. Tapi cuman di Indonesia budaya kesurupan massal kayak di sekolahan. Nah iya, makanya cuma di Indonesia doang kan. Kalau kita nonton film luar negeri kan Iya. kesurupan di sekolah ya cuma seorang doang gitu. Ya nggak tahu sih. Nggak ada yang masuk. Kalau di Cina, nah pengalaman Itu Cina menurutku orang Cina kesurupan semua. setan, Masa kesurupan jiwa pekerja keras gitu loh. setannya udah bingung kalau kita tutup hidung. Hah? Kayak di vampir itu. Oh iya benar. Takut corona. Lanjut. Lanjut, nah itu dari cerita dari Bunda. Ntar kalau mau tanya-tanya soal cerita tadi yang misteri Gunung Merapi sama pensiku berakhir kesurupan, Kakak biar. bisa langsung tanya ke orangnya masing-masing yang bercerita tadi ya. Kamu sih Ter? Loh, Indra. Ya. Siapa? Indra. Indra dulu. Aku udah cerita kayak cerita. Jadi ceritanya horornya Indra ini banyak banget macam-macam ya. Ya. Entah itu Sama yang di si kampret Surabaya. iya, entah itu ditinggalkan. Itu orang Di 2, 3, 4, 5 kan. Kenapa kasih itu? Udah. Ya selanjutnya ke Indra. Indra nih, Anda. cerita horor dari Bung Indra. Enggak, biar iya, yang ada di Lumajang, mungkin waktu lagi latihan silat di Lumajang kan. Kalaka siapa tahu. Ya, Aduh, ya apa ini? bahasa Madura. Meneng aja aku udah ngomong. Ya, halo apa iki? Ngomong apa iki? Cerita. Langsung nih. Ya. Saya mau cerita. Aku gak bisa dongeng anjir. Gak iso. Yo pertama kali itulah. Aku dapat ngalamin apa? Ngelihat pertama kali trigger sekali dulu. Sekali doang. Itu apa ya, zaman SMP atau SD gitu kan. Biasa zaman dulu masih mainnya ke apa ya, rental PS. Di lokasi di Laka. Laka. Ya tempat tinggalku lah. Iya, tempat tinggalku lah. Ya, pokoknya dulu kan nakal banget itu kalau main PS gak apa lupa waktu lah gitu. Jadi sampai maghrib pulang. Kamu ngapain? jadi pulang maghrib naik sepeda itu terus ngelewatin belakang rumah nenek lah gitu. Nah itu pekarangan semua gitu, mungkin rada singup apa sih bahasanya? Singup. Oh ini teduh ya? Iya sih. Singup. Teduh ya? Hah? Ketiadaan cahaya. Iya horor, ganak-ganak. Wingit. Iya wingit. Dari jalannya itu wingit, gelap tapi agak terang nanggung gitu loh pokoknya. Akhirnya naik sepeda gitu, udah gak mikir apa-apa. Tahu pas udah mau sampai pertengahan jalan dengar suara ya ketawanya cewek gitu, kayak kuntilanak gitu kayak di film-film gitu. Iya emang kayak gitu persis. Kan masih gak percaya masih. Ya aku nggak takut sama sekali pas itu, jadi kayak karena udah sering nonton film juga kan, jadi apa sih gitu doang gitu. Pas ternyata aku ikutin suaranya, aku toleh ya ada sosok itu ya apa ya, ya aku ya kuntilanak sih kayaknya, memang baju putih compang camping kotor gitu, terus rambutnya gede-gede gitu. Apa sih? Iya gimbal. Gimbal. Iya ada dong, tidak ada dong. Iya kayak orang reggae gitu lah rambutnya. Jadi satu helai itu kayak satu telunjuk atau dua jari gitu. Satu helai rambut. Terus matanya merah. Terus sambil ketawa gitu kayak film. Cuman masalahnya nggak takut. Kamu nggak takut? Enggak.
kirain tetangga kan aku suka dibully di sana. Jadi iya temen. Hah? Di bawah pohon apa tuh? Bukan manggis, iya manggis. Pas di bawah dulu. Enggak. Pada saat itu enggak. Cuman pas gede aku inget-inget bangsat aku ngeliat kuntilanak jadi takut gitu. Kecilnya enggak takut kecilnya, cuman pas dari situ trigger gitu kayak kalau udah pernah ngeliat itu kan pasti kayak ada ekor gitu loh. Jadi kayak sensitif ke depannya. Ya. Ditagih deadline lebih horor sumpah. Ya itu doang sih, cuman trigger pas karena sejak saat itu iya rada-rada gedenya tuh ada peka gitu dikit, tapi nggak peka-peka banget. Enggak. Hah? Kamu berani Enggak dong. ke tempat itu lagi berani nggak? Berani? Jadi nggak ada apa-apa hari ini? Nggak ada. Iya, jalan normal. Kalau sekarang aku suruh kamu kesana lihat lagi berani. Tidak dong. Wah, iya dong. Kita harus stay at home. Belum boleh. Udah, ini panjang banget. Enggak lah, belum. Men, kita biar sampai 5 menit 50 atau ya 1 jam nggak apa-apa. Biar berarti terakhir. Oh, aku cerita juga, tapi kan tugasku moderator. Aku yang moderator. Oke. Ya tadi cerita dari Kak Indra yang sangat menyeramkan. Iya, aku sendiri nggak pernah lihat sosoknya, paling bayang-bayang aja, bayangan-bayangan aja. Tapi kalau Kak Indra, Kak Indra tadi jelas wujudnya. Nah sekarang cerita terakhir dari Kak Pierre. Jadi kesurupan lagi. Pencet hidungnya. Ayo, Fer. Ya kalau cerita aku sih aku juga nggak pernah lihat. Punyamu atau orang lain sekarang? Punya aku. Oh, oke. Punya aku. Jadi aku alamin bareng teman-teman malahan. Oh, oke. Jadi kalau mau tanya langsung bisa tanya langsung temanku lah, jangan aku lah. Ya. Repot aku. Ngapain lu cerita? Aku repot orangnya. Jadi ceritanya tuh waktu lagi naik gunung. Ya, karena aku kan anak gunung banget ya. Gunung Agung, Gunung Sari. Perutmu kayak gunung. Dia lagi naik gunung kebetulan waktu itu Gunung Arjuno. Yang naik itu 6 orang. Biasanya kalau lagi naik gunung tuh biasanya formasinya nggak mau ganjil. Takutnya nanti jadi genap tiba-tiba kan. Apalagi kalau bawa cewek satu kan, takutnya jadi. Maksudnya kalau ceweknya lagi dapet kan biasanya sensitif. Jadi ini cowok semua 6 orang gitu. Nah, aku sama temanku nih. Aku sama temanku nih, kita sebut namanya Selai lah. Aku sama temanku yang Selai ini udah sering naik gunung nih. Jadi kita tuh yang 2 di belakang. Yang baru naik itu 2 di tengah, yang bawa senter 2 di depan. Maksudnya bawa perlengkapan dan bagian ngeliat jalan tuh di depan lah, 2 orang. Jadi jalannya 2 juga. Buat informasi sih pas zaman itu naik Gunung Arjuno tuh untuk sampai ke tempat perkemahan paling sekitar 6 sampai 7 jam untuk naik. Kan soalnya kalau naik kan lebih capek, jadi harus istirahat atau segala macam. 6 sampai 7 jam lah sampai namanya itu Lembah Kidang. 6 sampai 7 jam. Pas udah sampai sana tuh kita tuh kayak pas naiknya tuh sore lah. Itu ya cuma ketawa-ketawa dan segala macem. Ya sempat ada ngomongin orang dan sempat kepleset miso-miso lah ya. Namanya juga anak muda kan pas lagi kuliah tuh zaman-zamannya satu nggak semudah kan apa. Nah pas udah di Lembah Kidang bangun tenda deh tuh. Aku sama Selai ini nggak pernah pakai tenda 8 orang. Jadi biasanya pakai tenda yang 4 orang doang gitu. Jadi belum ngerti lah gimana cara bikin tendanya. Cuman yang kita tahu tuh kalau di yang namanya tenda kan ada frame yang bisa dipotek-potek. Bisa dipotek-potek. Nah, ada frame-nya yang bisa dipotong-potek itu ada yang 7 bagian sama 9 bagian. Frame-nya. Jumlahnya kan kalau dipotek tuh terus menjadi satu. Nah, ada yang 7 sama ada yang 9. Sebelum kita naik gunung tuh udah dihitung. Yang 7 tuh ada berapa ya? Lupa aku jumlah lupa. Pokoknya 7 lebih banyak daripada yang 9. Jadi aku sama Selai ini kebagian yang buat bangun yang bagian 7. Udah deh, ayo Lai, masukin tuh, dimasukin ke pinggiran tendanya kan frame-nya. Set. Kok kepanjangan?
Sebenarnya panjangan. Kita emang nggak ngitung, langsung masukin aja. Panjangan nih. Oh salah berarti, dikeluarin, dihitung. Oh iya 9. Salah nih, salah. Taruh. Set. Taruh nih, ditaruhnya di sebelahku persis. Aku naruh sendiri, ngitung sendiri, taruh sebelahku set. 9 nih. 9 satunya dipasang di depan. Habis dong 9 dong. Tinggal 7 doang kan. Aku ambil satu lagi. Nilai ya, hitung dulu ya. Siap. 1 2 3 4 5 6 7. 7 nih. Masukin set. Kok kepanjangan? Wah, nggak beres nih. Sama selai dicabut tuh ke arah dia. Kan seberang-seberangan aku sama dia. Dicabut ke arah dia ngitung. Yer, 9. Aku ngitung 7, sumpah ngitung bareng padahal. Kan aku bilang gitu ya, kita kan ngitung bareng. Wah, nggak beres nih, nggak beres. Nah, sedangkan 4 orang yang lain, kan 2 lagi masih baru pertama kali naik gunung tuh. Jadi ribut sendiri tuh mereka 4 orang tuh. Kayak udah kecapean dan segala macam, gondok-gondokan lah gitu. Nah, kita yang 2 nih karena misah sendiri, udah kita nggak usah ikutan lah, aku bilang kayak gitu masalah itu. Udah serah mereka dah, mau bangun kayak gimana dah. Akhirnya aku masalahnya karena udah ngerasain sesuatu yang nggak enak nih, minggir nih. Udah kita nggak ikut bangun tenda. Gitu. Tenda jadi, istirahat, makan segala macem. Nah, kalau masalahnya nggak bisa tidur. Pas mau malam tuh, jadi kayak cuma tiduran sebentar terus bangun. Aku lihat selai di depan lagi ngobrol sama kayak patrolinya lah, orang yang biasa patroli di gunung. Ngobrol-ngobrol terus aku ngikutan. Pokoknya katanya tuh, udah kalau naik gunung tuh tujuannya ya muncak aja. Jangan aneh-aneh, jangan kayak mau pamer, jangan buat apa ya, kayak biar gaul atau apa sih. Ya udahlah, naik muncak aja lah. Terus omongannya dijaga, ya biasa lah omongan dijaga, jangan ngomongin orang kayak gitu-gitu. Kalau masalah sih udah sering naik gunung, jadi ya udahlah, oke lah, kita udah ngerti ya gitu. Terus kita juga orangnya bukan yang suka foto-foto terus dipamerin gitu. Nah, udah tuh besokannya pagi muncak lah kita. Bentar, kalau muncak mah bentar kalau dari Lembah Kidang. Udah muncak. Nah, pas turunnya ini anak-anak nggak mau nginep lagi. Maunya langsung turun, soalnya waktu itu hari Minggu, Seninnya kerja katanya. Berapa jam sih kalau dari puncak ke sampai ke pos? Kalau Lembah Kidang, kalau dari bawah ke Lembah Kidang itu 6 sampai 7 naik. Ya. Kalau dari Lembah Kidang ke puncak itu 5 sampai 6. Kalau emang santai, tapi kalau mau cepet bisa 4, 3 sampai 4. Terus emang agak lama karena Lembah Kidang tuh agak di tengah-tengah Mas ya. Jadi nggak terlalu dekat ke atas. Ya, pas udah turun tuh, kita turun, terus sore jam 4-an, jam 4 sore lah. Kita udah dari puncak udah sampai ke Lembah Kidang lagi. Kita langsung beberes, tenda segala macem, turun lah. Turun sampai ke namanya tuh Kokopan. Kokopan itu kita anggap kayak pos 1,5 lah, Kokopan. Dari Kokopan ke bawah, itu yang tadi mulai 5 jam, harusnya cuma 5 jam ya. Kalau kita naik kan soalnya 6 sampai 7. Logikanya turun lebih cepet dong. Gitu kan. Itu kita udah jam 7 malam tuh. Udahlah nginep aja, udah kayak gitu. Jam 7 malam udah nih, ntar turun capek juga kita nih. Bintang masih ada, bintang bulan masih ada, cerah lah. Wah lah, cerah kok, udah turun aja, turun. Besok kerja. Itu udah mulai, anak-anak udah mulai stres, besok kerja lah segala macam, kayak udah capek juga. Nah, yang apalagi yang baru naik nih. Yang baru naik. Nah, begonya kita waktu nyewa center, entah dicek atau enggak, tapi katanya sih dicek ya. Waktu nyewa center tuh baterainya full semua harusnya. Tapi pas turun mati. Mungkin karena kita udah kepake sebelumnya, aku mikir gitu. Tapi nggak mungkin dong, masa kepake bentar dong buat naik terus habis gitu. Baterainya full. Ditukar sama temenmu tuh. Mungkin ya. Tapi akhirnya tuh orang nggak ada yang pakai center. Aku mana Yales kan? Yales kesebut dan nama aslinya. Aku nama si Selai nih. Nah, Selai ini begonya dia. Si Selai ini begonya sepatunya jebol. Jadi dia turun nyeker. Dia emang anaknya liar lah. Dia udah biasa lah, dia bolang. Nah, aku sama dia di belakang, nggak pakai center. Itu di jam 7 malam kan. Di belakang nggak pakai center, yang tengah pakai sisa center, lampu senternya sisa nyala dikit-dikit juga. Tapi nggak nyampe jauh banget. Nah, yang depan pakai HP karena lebih terang. Ya udah kan. Turun santai gitu, terus ketemu orang apa segala macam sih, sampai sapa-sapaan. Ada kita ketemu rombongan. Di tengah jalan kita ketemu rombongan, nanya, yang pos 1 bekas, nah di Arjuna tuh ada pos 1 tapi udah nggak pakai. Pos 1 bekas udah deket belum Mas? Udah Mas, udah deket. Oh ya udah, berarti udah deket nih kalau kata orang yang baru naik nih. Jalan lagi kan kita, jalan, bintang masih ada. Tiba-tiba kok kita jalan, tiba-tiba kok kayak gerimis. Padahal masih ada bintang, kan aneh Mas. Kalau ada bintang gerimis kan, gerimis.
udah kita pakai ini aja lah, jas hujan gitu, jaga-jaga. Pas habis pakai jas hujan, terus langsung. Terus itu udah nggak ketemu orang sama sekali. Kita udah apa ya? Udah kayak kok kayaknya jauh gitu mikirnya. Padahal tadi katanya Deket dong harusnya, dan harusnya kan cuma berapa jam orang turun, kita juga nggak pernah istirahat gitu, jarang istirahat dibanding naiknya. Kok ini ya, kok lama mikirnya gitu ya. Hujan dan segala macam. Nah, pas turun aku baru notal sama lah. Enggak, maksudnya pada saat Pas itu. peristiwa Itu udah jam 9-an. Berarti udah 2 jaman lewat harusnya. Tapi belum nyampe, masih jauh banget gitu. Terus udah hujan terus segala macam. Yang dua nih yang baru nih emosi kan udah kan. Yang satu emosi, yang satu kayak apa ya? Kayak nggak mau ngakuin kalau dia capek, nggak mau ngakuin kalau dia takut kotor atau segala macam. Kayak misal istirahat nih kita nih, duduk. Nah dia kan jas hujannya Batman. Kalau jas hujan Batman kan kalau duduk kan celananya nempel ke mana dong? Dia pakai celana agak putih warnanya. cewek ini. Cowok. Ya elah. Simbah kan putih. Duduk aja duduk. Enggak lah, enggak apa-apa. Enggak apa. Udah gitu. Benci sama cowok. Udah gitu. Kakinya kayak kapalan. Jadi kayak disuruh istirahat dulu, udah enggak mau, udah terus aja lanjut aja. Oh. Yang satu lagi udah kayak mau duluan aja gitu. Waduh kok Ninggalin rombongan. iya, rasanya pengen kayak gitu. Kalau waktu naik memang gitu, kita biarin. Pas mau turun, kita cegah, janganlah bareng-bareng aja. Karena juga dia nggak bosan juga. Yang dua diem aja yang depan biasa. Apa masalahnya mah yang santai jalan ya kayak. Tapi kita udah nyadar apa masalah itu, udah nyadar. Something wrong. Ini kayak ada yang salah sih. Harusnya nggak selama ini. Gitu. Apalagi Selai udah pernah kan ke Arjuna. Gitu. Akhirnya turun. Aku ngeliat ada pohon sawo. Aku bilang ke Selai, lihat ya, pohon sawo cabangnya 2, ngadepnya ke arah sini. Abis jalanan trek yang modelnya kayak gini. Ingat ya, abis tikungan. Ingat ya? Ingat lah. Iya, ingat. Kita tuh berdua waktu naik udah wanti-wanti. Kalau jalan udah mulai rumput-rumput, berarti harusnya udah deket pos 1 bekas. Iya. Karena sebelumnya kan treknya jalannya tanah-tanah doang. Udah rumput nih, harusnya rumput udah deket pos 1 bekas nih. Si Slay bilang gitu. Iya deh. Jalan-jalan, aku nengok ke depan. Langsung nepok Slay. Lihat pohon sawonya. Mirip banget dong. Emang pohon kan emang semua hampir sama ya. Cuman ini semua direksinya bener gitu loh. Cabangnya 2, ke arah sini abis tikungan dan Saudara. Iya, harusnya habis rumput tuh udah langsung pos 1 bekas. Iya. Tapi malah rumput balik lagi ke tanah-tanah Dan lagi. anehnya ya orang turun, ya nggak mungkin dong Circle-nya ke situ lagi kan. Jadi kayak dan tracknya cuma 1, nggak mungkin nyasar gitu. Iya. Wah, ini udah nggak bener nih, aku bilang gitu kan. Terus nggak bener nih. Udah lama banget itu Mas. Udah lama banget. Untuk ukuran turun tuh udah nggak bener. Apalagi kita udah denger suara motor dan segala macem. Tapi nggak nyampe. Udah denger suara dangdutan malah. Tapi nggak nyampe. Akhirnya aku berhentiin dulu sama anak-anak. Berhenti dulu lah. Kita doa dulu. Berhentinya di dekat pohon pisang lagi kan goblok kayak. Iya. Tapi nggak ada apa-apa. Jadi cuman udahlah diam, kita berdoa dulu lah. Berdoa. Udah selesai. Udahlah kalau sekarang jalannya jangan ada yang emosi ya gitu. Sambil doa, bilang gitu, ini udah nggak bener nih, kayak gitu. Udah jalan formasi yang sama, aku paling belakang sama lain. Aku merem terus mau doa sendiri pas sambil jalan. Bismillah, ngikung, down semua depan. Jadi kayak jalan nih, tiba-tiba down gitu. Kayak di depan kayak temenku yang pegang senter HP tuh langsung gini depan. Lah kok buntu. Waduh, udah gitu kan. Waduh, apa nih gitu. Ternyata pas lagi disenterin di ujung sebelah kanan, pohon ternyata jatuh. Oh, tumbang. Padahal hujannya nggak deras Mas. Iya. Hujan nggak deras, nggak ada suara geledek, nggak apa. Itu pohon tumbang aja gitu. Dan orang yang kalau emang tuh tumbangnya dari tadi, harusnya orang yang kita ketemu sebelumnya tuh ngerti lah. Ngasih tahu lah minimal. Ini enggak. Jadi Barusan. kayak sih barusan, tapi hujannya juga nggak deras banget gitu. Yaudah pokoknya kita lewat aja lah mungkin. Lewatin tuh pohon, ya nyempil lah di ranting-rantingnya lah. Mau nyempil set, cuman berapa menit nyampe ke pos 1 bekas. Terus nggak lama juga, kita turun, selesai. Dan itu sekitar jam 11:30-an. Udah sampai di Bawah. Udah pulang. Dari jam 4 sore sampai ke bawah jam 11:30. Gila. Jam 11:30 malam. Kena trap. Padahal turun loh. Trap. Iya. Turun harusnya lebih cepet loh. Trap labirin. Iya. Lebih cepat. Itu sih. Kalau aku mah ceritanya. Berarti apa kesimpulan dari menurutnya kalau
kalau naik gunung tuh sebaiknya apa gitu. Pertama sih emang jago kalau kataku mah. Tapi pada saat itu apa sih yang kalau kamu ingat omongan jelek? Anda toksik tolong. Pertama ada ngomongin orang. Pasti biar. Aku cuman mancing. Yang lain bikin dosa. Ngomongin orang itu nggak boleh lah. Ngomongin orang yang jelek ya. Iya. Yang jelek nggak boleh. Ngomong kasar kalau bisa jangan lah. Gitu loh. Soalnya kalau kita naik gunung memang bener sih kata orang naik gunung kita tahu pribadinya teman-teman kita jadinya dan pribadi kita sendiri. Jadi aku tahu mana yang pemarah, mana yang maunya menang sendiri dan segala macam. Aku jadi kenal di situ gitu. Jadi kayak udah nggak baik aja sih situasinya. Udah sih gitu. Sama ya itu kalau muncak tujuannya muncak aja lah. Nggak usah ada tujuan buat pamer apa segala macam. Biasa. Apalagi Arjuno sama Lawu tuh gunung paling angker di Jawa Timur. Oh. Setahu aku sih itu sejauh ini informasinya sih gitu. Balik lagi ke moderator. Iya saya lagi. Oke, udah hampir 1 jam nih podcast horor Raga Sukma episode 2 dengan cerita kami masing-masing. Berarti besok biar varian gimana ya? Biar Nah, karena sudah ada yang ngantri nih, yang pengen nimbrung sama kita nih, bukan sombong, tapi kita emang jumawa. Jadi oke lah, kita akan mulai jadwal untuk mendatangkan teman-teman Raga Sukma yang lain. Teman-temannya yang orang hidup ya. Untuk teman-teman yang punya teman tidak hidup, tolong jangan diikutsertakan. Jadi ngerepotin aja, nanti jadi kesurupan lagi, kasihan. Di sini gak ada pawang masalahnya. Gak ada, kita nggak punya pawang dan segala macam, kita nggak bisa lihat. Jadi kalau teman-teman, jadi balik lagi untuk teman-teman yang mau ngikut di podcast horor, silakan menghubungi kami 9894 kali. langsung aja ke @pierre Wah iya. atau langsung ke Raga Sukma aja ya. Raga Sukma nggak boleh, langsung ke Raga Sukma, nanti biar Mas bayar repot ya. Iya. Raga Sukma. Ke page Raga Sukma atau nge-tag kita juga nggak apa-apa sih, kalau tag kan nggak berpengaruh ya. Untuk ngikut atau kalian punya cerita-cerita horor bebas Bisa gitu. dikirimkan di Atau mau iya bener-bener mau dikirimin, kalian ngerekam sendiri lewat HP, kirimin ke kita atau ngirim video juga nggak apa-apa. Yang cantik. Kalau video kan suara dikonsumsi publik, videonya kita konsumsi sendiri. ya kalau Khusus yang cewek, yang cowok kita buang ya. Udah, jadi kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, di podcast horor Raga Sukma. Terima kasih semua yang mendengarkan. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.